Saya memang seumur hidup mau ngurus basket. Kalau Perbasi tidak bisa diganti yang lebih muda, saya udah gagal untuk membina Perbasi ini. Susu out. Susu out. Susu out. Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Hai Cadanganers, balik lagi di podcast Pemain Cadangan atau Pemain Cadangan on YouTube. Kali ini kita berdua kedatangan the one and only Bapak Dhani Kosase. Apa kabar? Su, apa kabar Su? Ya, Sehat ya? Luar manggilnya biasa, adalah luar Susu. biasa, luar biasa Iya. sekali. Ini Kita kita biasain, kenalin dulu nih Jo, karena ya. kan cadanganers ada yang udah tahu, ada yang ini siapa sih? Ini bapaknya Ogi apa bapaknya Ujo? Katanya. Banyak yang bilang bapaknya gua sih ya. Bapaknya Vincent katanya. Ya, sebagai ketua PP Perbasi. Betul Iya. ya Su ya? Benar. Susu tuh berarti ketua Perbasi ini dari tahun berapa Su? 2015. 2015 ya? Ya. Ini Oke. belum ada apa-apa udah ngomong kayak gini aja langsung aja udah rame nih. Kelamaan. Iya. Tapi kalau misalnya banyak pertanyaan, ini sebenarnya ingin tahu dulu nih karena Cadanganers ada yang ingin baru kenal. Iya. Jadi Susu itu sebenarnya dulu apa? Pemain kah atau di klub kah atau apa? Kalau dari Instagram kan tulisannya Coach Dhani Kosase. Nah, itu dia. Saya kecil lahir dari keluarga basket di kota Semarang. Oke. Bapak saya ketua basket di kota Semarang. Oke. Jadi saya kecil di lapangan, bermain basket dari kecil ketika umur 17, ketika ada di timnas pelajar, selesai pulang, pelatihnya ngomong saya, lu nggak bakat, badanmu kayak Ogi, gemuk. Oginya padahal belum lahir. Iya, iya. Dia bilang, udah deh, berubah deh, mau jadi wasit, jadi pelatih. Oh, pilihannya dua. Ya. Kalau nggak jadi pelatih jadi wasit. Saya kepikiran gini, Kang Ujo, lu nggak tahu saya tinggi berapa nih, hebat, kenapa lu jadi wasit, jadi pelatih? Iya. 3 hari nggak tidur, kepikiran saya. Tapi saya pikir, kalau lihat badan saya emang nggak pantas. Saya memutuskan ketika umur 17 jadi pelatih. Jadi Susu umur 17 Umur 17 tuh sudah jadi pelatih. Ya, jadi umur 17 pelatih, mulai menekuni terus. Ya, jadi pelatih, pengurus, pemain senang-senang aja. Iya. Akhirnya terdampar di pengurus Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah menjadi tim manajer, jadi asisten manajer nasional, jadi manajer nasional, dan ujung-ujungnya menjadi ketua Perbasi. Oh, oke. Jadi- Sempat di klub juga nggak sih? Saya di klub Semarang, terus saya pernah melatih di Pan Asia Indonesia Intek Bandung, juara nasional. Iya. Zamannya Dan Thomas Teddy. Thomas Teddy. Thomas Teddy. Iya. Jadi di Panasia itu zamannya Thomas Teddy, Joko, Siapa? Iya. Saud bener ya? Lambok Johnson. Nice, Saud zaman- Lambok Johnson. Zaman orang bilang Rani. bawaannya Susu dari Glory gitu ya. Iya. Su? Iya, bener. iya. Rani Kristiono, belum lagi Ronald Median. Ronald Media. Jadi kelompok itu saat itu saya melatih di Pan Asia selama 4 tahun di 4 Pan Asia. tahun. Oke, setelah itu tidak di klub lagi. Setelah Pan Asia saya harus ke Medan. Oh, jualan Di Duren, Medan. jualan duren. Enggak dong. Sama Sama babi panggang. Iya. aduh. saya ke Medan. Sebetulnya di sana sebetulnya disuruh kerja di Pemprov Perbasi Medan. Oh, oke, tetap nggak jauh-jauh dari basket ya. Ternyata mohon maaf tidak bisa dibayar. Nggak terbayar, Masih nggak bisa dibayar tuh masih. Gajinya nggak ada. Oh, nggak dibayar. Oh loh. Tuh, ini jadi buat anak-anak IBL, kalau lu pernah ngalamin nggak dibayar, Susu juga nggak pernah. Ya, Su. Tetapi menurut saya ada solusi. Dia Iya. bilang boleh nggak kalau kamu melatih satu klub. Yaitu Akhirnya saya bangun tim di sana, tim Micro Skill Medan micro skill. yang main di Liga Mahasiswa Medan gitu. Iya, Nah tim itu bertumbuh menjadi tim yang cukup kuat iya. dan ujung-ujungnya tim itu akhirnya sebagian besar di CLS. Iya. Iya. Boleh tuh sebutin Su ada nama-nama yang Di zaman itu. Zaman itu ada Favores Palopo, Iya. ada Wijaya Saputra Wiji, Wijin. ada Dimas Muhari. Iya. Ya banyak lah. Banyak, iya. Pemain-pemain bintang di situ banyak. Iya. Tetapi saya tahu pembinaan itu kalau nggak dimulai dari bawah dan ujungnya seperti sekarang CLS yang membuat mereka berkembang
tidak akan bisa menjadi satu tim yang kuat. Iya. Iya sih. Oke. Dari tempat itu saya harus pindah ke Salatiga. Salatiga benar Saya benar karena 7 berarti ya. Sudah Salah. Itu kalau soalnya 10. Oh iya. Kita nggak kenapa? tahu soalnya berapa sih. Jadi kalau di Medan saya pikir sudah selesai dengan Selesai, tugas ya. itu, saya pengen bangun di tim Salatiga. Coba seperti tim Medan, tim mahasiswa. Ternyata tim Salatiga yang saat itu main di Liga Mahasiswa harus pindah ke National Basketball League NBL. Oh iya, zaman itu ya. Iya. Jadi awalnya cuma di Liga Mahasiswa. Dengan pertimbangannya begini, main mahasiswa habisnya 400 juta, main IPL habisnya 500, kita pindah. Waktu itu bedanya cuma ya 100. Kecil. Karena gini, beda kalau sekarang home and away. Betul. Kalau dulu cuma beda dikit udah dah gitu ya kan. Oke, pertimbangannya itu ya. Jadi pertimbangan itu setelah bangun Berapa lama tuh di Salatiga, Susu? 8 tahun. Waduh. 8 tahun dan gini, ini nggak bisa bohong, hatinya tuh sebenarnya sangat sayang sama anak-anak Satya Wacana. Iya, Bahkan iya. kemarin waktu Satya Wacana mengalahkan Satria Muda untuk pertama kalinya, Iya. nggak bisa bohong, happy dong Su. Kena bonus. Susu ngeluarin bonus. Ini fair loh, maksudnya Iya. saking karena udah kayak anak sendiri ya Su. Iya. Jadi katanya pas lagi menang gini, pas menang, ya udah deh. Karena pelatihnya Jerry juga, Iya. Meldi itu kan dulu dari Satya Wacana, Iya. saya Iya. waktu masih jadi head coach-nya, mereka jadi asisten coach Iya. dan pemain saya. Iya. Dan mereka sekarang meneruskan dia, saya pikir itulah. Harus mulai dari kecil akan menjadi besar sih. Iya, dan itu nggak apa-apa loh. Jangan, oh ini ketua Perbasi kok cuma pihak sama satu. Bukan, ini adalah apresiasi. Kalau lu mau ngasih apresiasi buat tim yang lu Iya. suka, nggak Iya. apa-apa ya. Apalagi apresiasi untuk podcast ini. Boleh, Bang. Kita buka So, ini, silakan di sini ngasih. Sekarang celengan. pertanyaannya, Susu tuh kan dengan tadi keterangannya mulai dari bawah, mulai dari calon pemain, totonya pilihannya adalah menjadi pelatih atau enggak menjadi wasit, kesana kesini pengurus, bla 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 bla. Berarti sudah tahu sebenarnya apa yang terjadi di basket Indonesia sebenarnya pada dasarnya, belantaranya seperti apa. Dan akhirnya sekarang ada di pucuk pimpinan nih, Perbasi gitu loh. Pertama kali masuk, apa yang ada di kepala Susu untuk pertama kali diberesin di basket Indonesia? Waktu pertama. 2015 berarti ya, itu. ketua Perbasi waktu itu. Saya waktu itu berpikir, kenapa ya Perbasi kok harus dipegang pejabat? Karena sebelumnya gitu. Kenapa sebenarnya Perbasi kok pejabat. harus dipegang misalnya seorang mungkin jenderal Menteri. atau gimana atau Iya. siapa-siapa dan bertahun-tahun gitu loh. Dan itu banyak terjadi di cabang-cabang lain ya? Semua sama. Semua sama, iya. Lah waktu itu saya pikir kok enggak sekali coba-coba orang pelaku olahraga yang masuk ke dalam. Emang kalangan basket gitu ya? Dan saya pasti akan lebih tahu keadaan mereka, Iya. kekurangan basket apa. Nah, di 2015 apa yang Susu lihat yang harus langsung mendapatkan perhatian? Kalau saya boleh sampaikan di saat 2015 paling berat adalah kompetisi tidak kalau kita banding kompetisi tahun 2015 sama sekarang kompetisi, apalagi zaman saya main setahun sekali kompetisi. Iya. Jadi kalau Iya. mau berangkat ke Jakarta ikut main pertandingan apapun setahun ya sekali. Cuman sekali. Jadi jumlah kompetisinya belum banyak gitu ya, Su. Jumlah Setahun. latihannya lebih banyak ya, Gi? Iya. Kita nunggu setahun itu kapan ya? Bulan apa ya? Kayak nunggu bulan Ramadan ya? Nah itu. Iya, sekali. Tapi sekarang kita tahu kan, begitu Juni-Juli pertandingan sampai 30 event di nasional kelompok-kelompok itu. Itu saya pikir kalau Indonesia tidak membangun kompetisi banyak, jangan berpikir untuk membangun tim nasional yang kuat. Demikian juga kalau Indonesia tidak berpikir membangun tim mudanya bagus, Iya. jangan berpikir akan lahir pemain nasional yang bagus. Berarti pada saat itu yang Susu pikirkan adalah bagaimana bikin kompetisi yang banyak di berbagai kelompok umur. Dan tim muda harus dinaikkan. Dua itu. Dan gini, sampai saat ini emang itu yang dilakukan walaupun banyak pro dan kontra ya. Iya, Su. iya, Dan iya, nggak apa-apa secara itu ada konsep ya. kritik, ada Ya. apresiasi. Ya kita bilang ya langsung deh kalau ngomong muda, ya Susu ini adalah yang menginisiasi si Indonesia Patriot. Betul ya, Su? Ya Indonesia Patriot, dan saya pikir kalau nggak mulai mereka kasih kesempatan, ada di level liga itu, kapan kita akan punya pemain muda bisa punya kemampuan yang terus ditingkatkan. Simpel Su, Indonesia Patriot sebenarnya gara-gara Indonesia Patriot sekarang pemain-pemain yang di Indonesia Patriot ini sebenarnya sekarang sudah di senior. Banyak gitu ya. Tapi
dari program itu yang Susu ambil pelajarannya, Su, artinya ada positif ada negatifnya ya, Su. Ya. Ternyata apa, Su? Kan kalau ngambil satu program tuh pasti jangan bilang udah pasti berhasil. Iya, ada pasti yang berhasil, ada yang gagal, ada yang setengah berhasil. Pasti, Ya. pasti. Boleh saya cerita dari awal? Boleh. Ketika saya jadi pelatih, Saya dari awal berarti ya. Oke, Mirsa, Nggak, kita bukan cerita tentang Oh, iya, kalau sorry, dari pelatih, saya sudah sangat menyadari kalau tidak membangun tim muda, tidak akan ada tim senior yang cukup bagus. ya. Mungkin Augie, Ujo, saya tahu Anda sudah membantu untuk basket baik, tapi saya tahu ketika kelompoknya Vincent, Joan Lauren, Laurentius, itu satu rombongan, Iya, itu yang Christian Lim, 2000. itu saya yang ngumpulin. 2011. Nggak tahu saya Iya. ngumpulin. Iya. Saya kumpulkan, kita adu dengan satu tim dan tim ini bagus. Ketika mau di TC, jawabannya cuma satu. Tidak punya duit untuk TC anak muda. Tidak ada yang mau mensupport dalam tanda kutip untuk timnas muda. Padahal anak itu sudah disekolahkan di Jogja, Oke. di training di Jogja. Orang tuanya sudah oke. Iya. Saya cuma pesan satu waktu itu. Tunggu nanti ya, 10 tahun lagi. Siapa yang memenuhi lapangan? Hari ini yang memenuhi anak-anak itu aja semua. Iya, betul. Itu yang sekarang di timnas senior. Katon. Gitu. Iya, bahkan Kita sekarang. bilang Andiano, Iya, betul. kamu mau bilang siapa? Jangan, ya itu. Artinya dari situ cukup ada pembuktian kali ya, Jo. Iya. Artinya cukup ada masyarakat pun juga cadangannya bisa ngelihat bahwa oh emang segitu pentingnya ngurusin si timnas muda Timnas atau muda. pemain-pemain muda karena mereka yang nanti menjadi tumpuan buat negara kita. Ya harus seperti itu. Kalau kita tidak mulai dari kecil, tidak pernah akan ada tim yang besar. Sekarang Su, regenerasinya gimana kalau lihat Susu nih? Iya. Sekarang Happy atau gimana? Saya cukup lumayan, tapi di dalam kita sekarang yang menjadi persoalan paling besar, setelah ada anak-anak di bawah umur 14 tahun, sekarang banyak klub yang ngadain pertandingan-pertandingan. Iya. Iya. Itu Perbasi nggak usah keluar duit pun orang akan keluar duit. Iya. Iya. Karena ibu, bapak keluar duit. Karena kalau Bukan. duit sampai anaknya nggak dimainin juga ribut, Pak. Oh iya, iya itu permasalahan juga. Ini Iya, yang iya. harus. Ini nanti kita bahas nih, ada lagi Iya, nih. Orang tuanya lebih galak dari pelatihnya. Yes, betul. Ini terjadi. Tapi itu sudah ada bagian orang tua yang membangun. Kita harus memberikan mereka appreciate di situ. Iya. 14, 15, 16, 17 Perbasi membuat kejurnas, membuat event-event itu Iya. supaya mereka bisa ada kesempatan. Tetapi kita pikir nggak, antara 18 sampai 22 event apa yang menjadi andalan bola basket Indonesia sekarang? 18, 22. Liga mahasiswa Iya. mainnya berapa kali setahun? Iya. Itu selalu kita bahas ya, jumlah Iya. pertandingannya sangat tidak cukup. Ya, jadi Terus memang ada apa lagi kalau ya? kita ingin bahasanya menduplikasi apa yang terjadi di NCAA, tidak bisa terjadi di sini memang ya. Harus kalian berdua mungkin tidak jadi pelatih di tingkat kecil. Indonesia di kelompok umur 16 18 tahun masih ada di level 1, level A terus. Enggak putra di situ terus. Tapi kenapa ketika di senior kita kok di levelnya turun? Oh, Karena ini fakta ya, ini fakta menarik. Ini Di umur faktanya 16 ya. sampai 18 kita itu selalu ada di divisi masih A. ada bisa bicara. Di divisi A lah ya. Divisi A putri kita 8 tahun sudah nggak turun. Oke. Cina, Jepang, Korea, Taiwan, Australia, New Zealand, Indonesia. Indonesia. satu. Oke. Tapi naik ke 18, Habis. Karena ada satu link yang lepas 18-22. Kita tidak punya liga bagus di sini. Kita tidak membina bagus. Kita hanya kalau mengandalkan 5, setahun hanya main 3, 4, 5 kali. Padahal secara kepelatihan saya mantan pelatih. Iya. Tadi kalau tadi Ujo tanya, mantan pelatih. Kalau lihat badannya sih bukan pelatih. Pelatih lah Su. Pelatih makan. Su, di IBL juga ada pelatih yang itu tapi baru dipecat. Susu disebut lagi. disebut. Iya tapi nggak apa-apa emang itu. Nggak. Nah, Oke. Su berarti gini, kita Iya. sama nih, sepakat di umur segitu emang kurang kompetisi. Itu yang sedang pasti dibangun, sedang dikerjakan oleh Perbasi, Iya. walaupun tidak lama lagi. Tapi gini Su, kalau Susu melihat DBL yang sudah begitu konsisten untuk Liga SMA ya, Susu melihatnya gimana? DBL sangat support Perbasi. Iya. Terutama untuk pembinaan bagaimana membuat anak yang tidak senang basket menjadi senang basket. Satu. Karena dia punya harapan melihat bisa menjadi besar. Iya. Ya. Menjadi bintang. Ya, saya pernah ketemu dengan Mas Asrul, saya Iya. bilang, boleh nggak
Kalau DBL itu justru harus dibuat satu liga supaya dia matang di situ. Karena DBL kadang-kadang dimain satu kota sekali main kalah selesai. Iya. Jam terbangnya nggak cukup. Tetapi kalau membuat anak senang main basket, DBL tempatnya. Sudah sukses. Itu luar biasa. Kita buktikan final DBL di Jakarta seperti apa. Indonesia Tidak bisa Arena. dipungkiri. Itu luar biasa. Itu harus jadi patokan supaya basket kita ya Seperti itu. seperti itu. Harus. Iya. Iya. Lah DBL yang seperti itu harus kita support. Ayo bangun Iya. DBL. Tapi setelah DBL 18, ngapain lagi anaknya juga Lagi-lagi sama? ya, ini yang kita Pertanyaannya bilang apa? ini ya Su, yang kita bilang apa kosong tuh. Iya. Missing Missing link. link. Tapi gini Su, kalau boleh nanya ya, Susu sekarang dengan pertanyaan seperti itu tahu bahwa akhirnya menyadari umur 18 ke 22 Ya. Sekitar 22 itu adalah missing link. Kenapa hal ini seperti layaknya tidak teridentifikasi atau tidak terdeteksi dari pertama kali 2015 Susu menjadi ketua Perbasi. Baru sekarang nih kita meributkan bahwa timnas muda Patriot baru berapa tahun ke belakang kan? Baru tahun berapa ya Su? Baru tahun ketiga. Berarti kita tahun keempat. Tahun keempat gitu Iya, loh. iya. Sedangkan Susu kan Dari udah 2015. Iya dari 2015 nih gitu. Kita aja Su baru kenal sekjen ya. Baru 2000 berapa ya Jo? Iya. Yang kita tuh gini. Oh ini. Gitu. Sampai kita kenalan Su Benar. waktu itu di podcast. Iya. Nah, kenapa nih tidak terdeteksi ketika awal menjadi ketua Perbasi udah tahu bahwa ada missing link nih? Karena Susu udah tahu sebenarnya belantara basket itu seperti apa. Dari sedemikian banyak tingkatan gitu loh. Sebetulnya itu sudah terdeteksi dari awal. Oke. Saya bisa ngomong, kalau kita SMA selesai tidak ada kelanjutannya, kita akan susah. Iya, tapi 5 ini sendiri sempat vakum loh, sempat tidak jalan loh. Karena begini, tidak ada orang mau sponsor di kalangan umur itu. Lagi-lagi ya itu. Ini lagi harus tuh ini persoalannya paling besar. Itu tadi balik lagi kayak ke waktu Susu bikin yang ada si Katon, ada Vincent segala. Harus itu pun dibubarkan juga- tengah jalan. itu aja dibubarin karena tidak ada yang sponsorin. Kita sepakat ya Su, artinya gini, Perbasi mau bikin berbagai program, tapi emang kita butuh swasta yang peduli sama basket. Harus, kalau tidak mungkin. Jadi kalau sudah ada DBL di situ, ini harus tengah ada dong. Ini harus Perbasi upayakan sekarang. Mau ndak mau, saya harus ngomong di sini secara gamblang. Iya. IBL tahun ini membuka pemain pembinaan bebas. Iya. Lebih seneng nggak Su? Berapa pemain yang nganggur? Ya banyak. Ya udah. Saya juga nggak berharap pemain-pemain muda di sana akhirnya duduk manis. Dengan konsep Dengan 3 asing. konsep ini. Tiga asik, nggak. Anak itu tidak ada kesempatan main. Iya. Kalau kita teruskan, bukan anak-anak yang umur 17, 18, 19 ke IBL, tambah bagus, tambah nungsem. Berarti ini bertolak belakang dengan yang Susu bilang kita pengen membina pemain-pemain muda. Ternyata pemain-pemain muda aja nggak dikasih kesempatan. Tidak kesempatan. Saya nggak perlu sebut game apa. Iya. Saya lihat game itu game terseru di IBL tahun ini. Oke. Saya duduk di tengah, kebetulan Iya. kasih anugerah sebagai ketua Perbasi, saya Iya. lihat. Iya. Di sini timnya 7 pemain muda nganggur, di sini 8 pemain muda Sampai nganggur. Susu hitung tuh ya. Kalau saya foto gitu, itu bisa menjadi sejarah bagus itu. Jadi berarti konsep IBL yang sekarang yang sebenarnya secara tayangan, secara kita tontonan itu sebenarnya jauh lebih menarik. Ternyata bertolak belakang dengan niatan Perbasi untuk bisa menumbuhkan kembali lebih banyak lagi pemain muda gitu ya. Naik kelas. Gitu. Ya kalau saya juga berharap gini. Ini liga IBL adalah salah satu liga jujur terbaik, mungkin malah di salah satu di Asia salah terbaik. Iya. Kita harus ngakui. Iya. Tetapi untuk pembinaan pemain muda, kita harus teliti ulang. Saya Perbasi sudah bilang, segera bentuk penelitian anak-anak muda ini sudah jam terbang banyak. Baru bisa masuk ke IBL. Yang kedua, Ujo, Ogi, Iya. saya pernah ngalami satu anak yang ketika dia kuliah di perguruan tinggi yang saya waktu bimbing, sudah tinggal semester dia nggak mau pindah. Umur cuma 20 berapa? 22, 21. Ya. Pindah ke perguruan tinggi S1 lagi ke Jakarta. Pindah lagi S1. Nggak Sekarang selesai. baru merit 34 masih S1, Bos. Karena nggak selesai gitu ya. Ini tidak akan selesai. Saya berharap anak-anak selesaikan kuliah dulu lah. Iya. Iya. Minimal gelarnya S1 sudah Aman. cukup aman. Iya. Dia nyaman.
Dan ketika umur 18-19 itu dibina dengan baik, dan dia ngambil S1 di situ, ketika dia 22, prestasi sudah aman, hidupnya juga harusnya sudah lebih aman. Iya. Oke, So, ini pertanyaan jadi menarik nih ya, iya. karena di 18 Sebenarnya ini- banyak banget nih sebenarnya kayaknya Iya. yang pengen ditanyain. Tapi kita bikin 2-3 jam. So, jadi ketahuan nih bahwa sebenarnya setiap adanya liga, setiap ada program, sebenarnya harus ada donaturnya. Ya. Ya. Jadi Perbasi itu tidak mungkin membiayai atau mendanai satu program. Setuju sekali. Betul. Jadi memang harus ada kata Ogi tadi Swasta. kolaborasi swasta. Yes. Nah, sebenarnya makin ke sini makin banyakkah Swasta yang atau kita ini? nyebutnya biasa, gua sama Susu kalau ngobrol, Mitra. orang-orang gila. Oh iya, orang-orang gila basket. Orang-orang Bang. gila basket ya, Su. Makin banyakkah atau masih sulitkah paling tidak untuk menjawab si 18-22 ini? Sehingga sampai tahun 2015 Gi, sampai sekarang belum ada tanda-tanda Sampai terang. 2024 ini ya, sampai sekarang ya. Sampai 2024 belum ada tanda-tanda terang bahwa ada orang gila yang siap untuk bisa mendanai dan mendonasi di situ. Justru orang gila di Indonesia tambah banyak. Itu gila bener. Kita ngomong basket. Oh gila benar. Gila Iya, benar. gila bener tuh yang pamer kekayaan di YouTube gitu, yang iya, 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 iya. yang ketangkep. Orang gila menurut saya sekarang masih banyak. Cuma dia kan pilih-pilih di mana dia support. Kalau supportnya membuat dia nggak nyaman, dia nggak mau. Iya. Tetap ada kepentingan. Saya sebut satu aja. Iya. Misalnya Putri. Iya. Tidak ada orang mau pegang. Susah banget Putri. Susah. Iya. Udah mau ngomong apa. Terbukti liganya aja dari Saya nggak usah ada ya. nyebut siapa yang membantu Iya, support ini. Tapi ada orang gila. Iya. Muncul juga. Iya, betul. Muncul ngasih. Sehingga saya waktu ketemu BTN, ada juga orang gila datang ya. Iya. Ya. Ini nyata. Ini tapi nggak dipungkiri. iya, tapi benar karena kita pernah ngobrol sama Itop sama Christopher Aduh, yang lu bilang sebut namanya nggak lagi. apa-apa karena waktu itu kita ngobrol juga, kita udah undang Oh, iya, juga iya. dan dia bilang dia juga disebut gila, disebut kaget cukup kaget pas lagi ketemu Pak Eda karena Pak Eda bilang lu yakin lu mau megang Putri kata gitu. Ya karena saya kan yang bawa itu ketemu Pak Eda berdua duduk gimana. Iya. Kita bilang, ya. Terus Pak Eda, wah syukur sih ya. Ada orang mau ya. Syukur, ya bener. Kalau Jadi kalau saya bilang orang gila banyak, tapi banyak orang gila milih-milih di mana yang bisa membuat dia nyaman. Ini yang Masih jadi PR. sekarang PR ini sudah dijawab oleh beberapa orang yang sebetulnya tidak saya sangat-sangat bilang, boleh bentuk satu grup, kita support sedikit-sedikit, kita gila-gila bareng, Iya. kita bangun satu liga yang bagus untuk mensupport tengah-tengah. Ada nih. Sekarang Udah ada. ada katanya. Ya. Mungkin ini adalah sambungan dari waktu itu sempat itu ngomong ini Iya. nih katanya ada kemungkinan nih di umur-umur segitu akan ada liga untuk Iya. putra dan putri. Ya makanya Iya. kita berharap. Putra dan putri. Tuh, kan benar. Yes. Karena saya pikir putri kita yang kan banyak teriak-teriak nggak ada liga lah. Iya, iya, iya. Memang saya tahu, Iya. saya ngadakan liga itu kadang-kadang nggak tidur 7 malam juga. Wah, mikirin iya, iya. siapa yang mau ikut Ngapain? lagi. Iya. Sampai Kalau daftar. nggak tidur 7 malam kurus loh. So. Ini sudah termasuk kurus ya. Oke. Iya, iya. Jadi sekarang saya pikir kalau timnas tunggal putra sudah banyak fokus ke IBL, bahwa harus ada satu liga yang bisa support dia putra untuk jadi pemain IBL yang siap. Putri yang sudah satu tim nasional kuat dan dibuktikan, ini sebenarnya program yang tidak banyak dibicarakan. Saya bersama Pak Itop bersama satu orang lagi saya nggak sebut, dia bilang boleh nggak daripada kita berliga kita kumpulkan putri jadi satu tim, kita support, kita coba dengan program ini 3-4 tahun. Kalau gagal, stop. Bubar. Stop. Tapi ketika tim ini Sukses. jalan, naik, Iya. Lanjut. maka Berdangkap. Ujo Ogian tahu juga. Iya. Anda kan partner saya juga. Aduh, Iya, iya. ditebak. Iya, iya, iya. Karena gini, Iya. Ada Liga Asia Tenggara. ada Ada. SWBL. Itu supportnya untuk tim nasional bisa Iya, bertanding karena kita terus. bilang kita terlibat di SWBL ya, karena Iya. kita senang bahwa yang penting si basket putri, karena basket putri ini bukan cuma PR-nya Indonesia, hampir semua negara Asia Tenggara. Asia Tenggara nggak ada semua. Iya. Liga Putri tidak ada yang punya. Iya. Iya. Jadi saya kalau dimarahin nggak ada Liga Putri saya bilang, ya udah. Risikonya orang jadi ketua itu cari masalah. Ya cari masalah. Iya. Kalau nggak ada masalah, Iya. berarti bukan ketua Perbasi.
Betul. Oke. Itu aja. Nah, ini permasalahan yang berikutnya adalah Uju sambil nanya dulu bentar. Oke. Bentar. Uju sambil nanya. Nah, permasalahan yang berikutnya nih Su, tentang sebenarnya ini terlalu banyak berita di luaran gitu. Sebenarnya bagaimana sih regenerasi dari Perbasi ini sendiri? Perbasinya secara kepengurusan. Ya, tentu saja Susu udah pernah dengar nih orang gonjang-ganjing tentang ini kelamaan Susu, ini kapan Munas, kapan apa, gimana untuk penyegaran, bla bla bla. Apa tanggapan Susu terhadap suara-suara itu yang pasti Susu udah denger, pasti. Saya kalau dengar di Instagram macam-macam yang mengatakan saya, udahlah itu bagian dari yang harus saya terima. Tapi saya sadar apa yang harus saya lakukan selama 2 periode ini. Iya. Jadi sebenarnya periodenya akan berakhir kapan sebenarnya kalau Susu sendiri? Periode yang untuk tahun ini ada berakhir pada tahun 2023 ketika World Cup selesai. Oh sudah selesai? Nah, ketika World Cup selesai, kita kan harus mempertanggungjawabkan keuangan World Cup. Iya. Kan tidak boleh saya lempar ke pengurusan yang baru. Oh enggak dong, harus tidak sangat tidak fair. Iya. Dan mereka nggak tahu apa yang dikeluarkan. Aduh. Iya. Nah. Su, ini bajunya kenapa ya Su? Oh, ini ada bajunya sampai gini kan nih. Kenapa saya sengaja ganti baju? Karena sebagai netizen dan cadanganers banyak banget ini yang bilang gini Su. Iya. Bener nggak? Iya. Susu out. Saya dikasih juga kaosnya. Gimana sih? Ya. Tapi nggak mungkin ini tadi pas gue dengar dikit ya obrolan bahwa sebenarnya Susu secara kepengurusan sudah mau selesai gitu ya. Sudah selesai di 2023 ternyata. Bahkan sudah selesai di 2023. Nah, berarti pas nih Susu out. Kalau dengan banyak orang yang bilang Susu out. Kalau saya cuma bilangnya gini Su. Ini kita terbuka, gue sama Susu gue kenal sama Susu itu sudah lama ya. Dari zaman di Bandung, bahkan sebelumnya udah. Iya. 2015 gue jadi manajer timnas, kita sempat ada selek ya Su. Pacaran sedikit. Pacaran sedikit ya. Ada berantem-berantemnya dan lain-lain. Tapi balik lagi, gue sama Ujo terutama, kita mengkritik apa yang tidak baik dari program Perbasi atau basket Indonesia. Tapi kita juga mengapresiasi kalau ada apa yang baik gitu ya Su. Pencapaian. Su, simple. Dengan orang bilang Susu out. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Su, ini Susu banyak loh prestasinya Su. Timnas putra udah emas. Putri emas. Istilahnya gini lah, anggaplah mungkin kalau Susu kan bukan orang yang sombong ya Su. Bilang aja ya bukan kerja gue. Cuman kok itu pas zamannya Susu, Tuhan kok baik banget ya ngasih berkat gitu loh. Ya tadi kan Ogi tanya, apakah masih banyak orang gila? Banyak orang gila. Iya. Banyak orang-orang gila inilah yang menjadikan Perbasi dan bola basket Indonesia ada hari ini. Iya. Saya di sana hanya duduk sebagai koordinator ngumpulin orang, ayo sambil jaga-jaga. Bos-bos ini jangan keluar terus. Ya, cuman kita banding ngomong Pak Eda gila, Pak Erik gila, itu menteri loh semua kita bilang gila. Iya. Tapi emang gila. Kalau nggak gila, Gilanya untuk basket Indonesia, kita happy ya lah. fair-fair aja. Iya betul. Nah, Jadi saya bilang tahun 2023 saya habis, saya sudah langsung bilang harus segera minta perpanjangan setengah tahun. Karena Perbasi punya hak perpanjangan setengah tahun untuk menyelesaikan keuangan FIBA World Cup. Oke Su, ini juga banyak yang bilang nanya. Tapi berarti secara aturan Susu memperpanjang itu boleh ya Su? Boleh. Oke. boleh. Sampai bulan April. Hah? April. Kan ini sudah Mei kan? Mei, waktu iya. dibuat. Makanya sengaja kita undang Susu Mei. Sebelum Mei, waktu bulan Februari, kita ke KONI melaporkan akan mengadakan musyawarah nasional pada bulan April. Oke. Oke. Jawabannya adalah? KONI memberikan satu surat SK bahwa semua cabang olahraga tidak boleh munas sampai PON selesai. Nih, jadi orang pada tahu nih kalau yang ngomong adalah ini sengaja Perbasi memperpanjang. Oh Susu pengen seumur hidup. Su mau seumur hidup, saya sih enggak Su. Enggak, ini ngomong aja kita karena ya anggaplah. Ini fair-fairnya gini, di aturan Perbasi, di ADRT tidak pernah menyebutin ketua bisa berapa periode. Tapi orang bisa ngomong katanya, oh Susu mau seumur hidup. Kenapa sih Su pada ngomong gitu? Ya, saya memang seumur hidup mau ngurus basket. Iya, karena Yes. cinta sama basket. Tapi bukan saya seumur hidup mau jadi ketua Perbasi. Tuh, Ya. dengerin. Kalau Perbasi tidak bisa diganti yang lebih muda, saya udah gagal untuk membina Perbasi ini. Karena nggak ada yang muda lagi yang naik. Oke. Siapa? Harus, saya bilang, kalau selanjutnya ini tidak muda dan tidak menyambung apa yang sudah dilakukan Perbasi, Ya. sangat sayang sekali menurut saya. Betul. Su, siapa Su yang
pantas gitu. Mungkin nggak, karena gini saya mau Kriterianya, mencoba iya. kriteria. Cuman gini, karena saya mumpung Susu ada di sini, saya mencoba nih, ada nih orang yang pengen. Selamat siang Pak, saya jadi ketua pembesi yang baru Pak. Boleh Pak? Calon. Boleh. Calon. Mencalonkan. Saya Pak Anggi Gambar. Luar Pak. biasa. Wah, Pak Anggi, luar biasa. boleh Pak ya? Boleh. Cocok nggak Pak? Cocok, masih Wah, muda lagi. masih muda. Pakai jas lagi. Lagi Luar jas, biasa. jasnya kecil yang Pak. Iya, jas siapa? Lu bilang jas siapa? Jas dia Pak. Oke, selamat siang Pak. Iya, silakan duduk Pak Gabrek. Pak Andi. Pak Daniel ya? Pak Dani. Daniel Pak Daniel. Kalau Daniel lebih tambah 1 tahun lagi. Kalau Daniel tambah depannya ku Daniel. Lu gimana sih? Iya, Iya, ada ini mau nanya karena gini, dia pengen nyalonin diri jadi Ketua pembasi. Perbasi itu singkatannya apa sih? Persatuan Basket Indonesia. Wow. Persatuan Bola Basket. Basket bukan bola gue. Pelan-pelan aja Emang ngomongnya. Persatuan Bola basket. bola basket Indonesia. Basket. 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 Monyet. Monyet. Oke. Pak, Apa? boleh. Mau nanya Makanya boleh ya, ya, Pak. Su? Nanya Bapak ya. kan ketua pembasi nih Pak. Iya. Oh, ke kantor boleh pakai kaos nggak Pak? Yang pakai kaos boleh, bebas kantor kemana boleh. Yang perlu di kantor itu kerja. Oh, kerja Ya. Pak ya. Iyalah. Jangan gabuk Pak ya. Iya. Ya, Apa jangan apa? Gabuk. Gabut. Gabuk. yang pasti saya katakan, banyak orang yang pengen nyalon ketua perbasi, ke kantornya nggak pernah saya kasih tahu. Nggak pernah. Wah. Ini yang Jadi Siap nggak balik ke lagi, kantor? sebenarnya ini kalau ngomong ketua atau kerja gitu ya, sebenarnya nggak masalah lu pakai baju, pakai apa segala macam. Yang Ya penting pakai baju dong. Iya pakai Pakai baju Iya, sama dong. apa salah Emang juga please gua. lah. Yang Pakai- penting kerjanya gitu Kerja. ya. Oke, udah itu cukup. Apalagi- Enggak, karena Apalagi, kan Pak. nanti kalau ketua perbasi kan nggak mungkin pakai jas terus, takutnya pengen pakai kaos kan. Ah, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Begini Pak, Boleh. saya pengurus pembasi kok jamnya bagus-bagus Pak. Sekarang saya jam saya jam walker Pak. Jam. Jam dinding. Jam ding-ding. sehingga besar ya. Iya, iya. Iya, gimana Pak? Pertanyaannya apa? Kok boleh nggak? Kok jamnya bagus-bagus Pak? Oh. Boleh nggak jamnya bagus bos? Boleh nggak jamnya bagus-bagus? Bagus Pak. Mana? Susu emang, maaf Su, lihat Su. Ya oke, ada angkanya. Ini baru mau tak tulis satu merek Rolex di sini sebenarnya. Biar Padahal berplastik, bukan Rolex. berplastik gitu. Iya, iya. Ya boleh Kalau- dong ah. Kalau saya bilang jam boleh. Jam yang penting bukan soal mahalnya. Iya. Apakah dia bisa menunjukkan jam tepat atau tidak. Jadi kalau ke kantor nggak tepat ya percuma. Apalagi kalau ngomong Susu sebagai pelatih dan kita ngomong olahraga, waktu itu cuma masalah disiplin. Betul ya Su? Ya, Basket tuh butuh waktu. Time is Gimana, money. gimana? Time is money Pak. iya. Time ice. Time ice money. money. Jadi waktu, es dan uang. Oke. Ada Oke, pertanyaan Pak. lagi? Pertanyaan Pertanyaan kahir Pak ya. terakhir boleh. Sumpah suara lu lebih keras dari hostnya lo. Oh, Iya oke, iya nggak apa-apa. Nggak Emang apa-apa. nggak Bagus. kenceng ya? Bagus. Nah, supaya bagus mic-nya. Iya, iya, iya. Pak, Ganil, mic-nya ya. Iya maksudnya. Pak Ganil. Dani. Dani apa Dani? Dani. Ganil. Dani Dani. enak dong. Enggak, mungkin kalau lu lebih enak karena Dani susah. Jadi dia tuh- Supotai. Supotai. Ya, Bilang. namanya Bapak Gani Seputo. Kotai. Kosasi apa Ganil? Dani Dani Kosasi. Kosasi. Pak Gani Kokasi. Iya. Ya, Pak Kokasi. Gani. Kasih. Jadi kokasi. Ya udah lah. Gua nanya kahir Pak. Iya, Maaf boleh. ya. Iya. Saya lihat kok gaji pengurus lebih besar daripada atletnya Pak. Tahu. Lihat di mana Mas ini? Saya lihat di Topong Bintang. Oh gitu Pak. Apa bener Gosipnya gitu? Pak. Gosipnya Gosip. bener Ya, nggak? Bancang gosipnya. Gosip. Gimana Memang nih? kalau pengurus tidak punya duit, susah ngurus Pak, jujur. Betul. Tapi saya tahu Perbasi sampai detik ini, jam ini, tidak ada pengurus yang digaji. Tidak ada pengurus yang digaji. Nah, yang bener Pak. Nggak jadi kan? Pak, nggak jadi Pak. Saya jual kambing aja Pak. Ya udah. Jual kambing aja Udah, Pak. ya udah. Sama Oke. jual sambal Pak. Ya udah. Pak, saya pamit Ya, dulu Pak ya. ya, ya. Maaf Pak ya. Jangan lupa ya. Ya Pak. Oh iya, 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 mari. Kan makanya orang ngomong Oke, bukannya berubah. berubah. Nggak Nggak digaji. digaji kata dia. Kata dia gini, mendingan gua jualan dimsum lagi katanya. Tapi satu hal adalah boleh nggak diklarifikasi Iya. apa arti bahwa pengurus Perbasi itu tidak mendapatkan gaji?
memang Perbasi ini kan kalau saya Iya. berpikir dengan semua teman angkatan ini harus memberikan terbaik karena kan saya berapa tahun ngurusi basket tidak pernah digaji. Ya memberikan terbaik untuk bola basket dan untuk Indonesia. Iya. Tetapi saya harus berpikir Perbasi di kemudian hari harus dipikirkan bagaimana supaya setiap karyawannya bisa mendapat salary yang cukup sehingga dia akan berkantor. Kita jujur aja, berapa pengurus Perbasi yang ada di daftar, mau Perbasi Pusat, DKI, Jateng, Jatim, yang datang di kantor berapa orang? Buktiin aja. Saya setiap pagi jam 9 mesti berangkat sama anak saya, jam 10 di kantor, kadang-kadang saya lebih pagi daripada sekretaris saya. Karena saya ini datang karena cinta, tapi mereka datang kadang-kadang juga sebagian karena memang kehidupan. Tapi tidak mungkin orang ngurus basket tidak punya kehidupan. Keluarganya dia harus masih ada punya yang lain, harus kira-kira ada. harus ada kerjaan Itu. lain. Jadi Perbasi harus segera menuju ke industri dan bisa memberikan yang terbaik buat semua orang-orang yang bekerja. Kalau orang bekerja bisa mendapat gaji yang cukup, semua cukup, semua akan berbondong-bondong ke Perbasi. Artinya Susu melihat bahwa mungkin di kepengurusan sekarang secara manajemen finansialnya gitu untuk gaji dan lain-lain mungkin belum. Tapi kedepannya alangkah baiknya kalau ada yang bisa ngurus itu jauh lebih baik. Harus. Gitu ya Su? Kalau saya boleh nyambung sedikit mungkin biar supaya juga tahu. Saya setiap kali pelantikan Pengprov Pengcap ke seluruh Indonesia, 5 hal ini saya sampaikan ke mereka. Oh 5? Kalau boleh saya minta waktu sebentar. Boleh. Orang yang pertama, seorang ketua Perbasi harus punya duit. Oke. Sorry, punya duit bukan nanti katakan lu sendiri gak punya duit. Memang saya gak ada duit. Iya. Tetapi saya bisa mengumpulkan orang-orang yang punya duit untuk support Perbasi. Oke, jadi boleh dong kalau ada tiba-tiba nggak punya duit, tapi dia punya link yang besar. Yang pasti dia bisa mengumpulkan orang. Seperti Perbasi sekarang ada A, B, C, D yang support. Betul. Duit dia harus kita. Yang kedua, orang ini harus tahu basket. Iya. Kalau nggak tahu basket pun boleh. Iya. Bolehnya begini, nggak tahu basket, tuh hire orang yang tahu basket. Sehingga keputusanmu jangan sampai pertandingan mulai 0-0 lagi. Iya. Wasit boleh 1 orang, kan jadi ribut ini. Iya. Karena ketuanya emang nggak tahu basket. Ketiga apa? Yang ketiga, ada waktu. Oke. Punya waktu. Punya waktu. Kalau nggak punya waktu, hire orang yang punya waktu kerja. Kalau enggak, kantor nggak ada orang, semua nggak ada diurusin. Ini boleh jujur ya karena gua ngalamin di masa-masa sebelum Susu. Ada masa-masa itu di perpindahan waktu yang dari sebelumnya. Karena ya benar-benar sampai di kantor nggak ada orang karena emang akhirnya nggak ada yang ngurusin. Jujur, oke. Iya. Ada satu ketua waktu mau berubah menjadi ketua perang gede. Saya datang ke daerah itu. Ketika pelantikan ketuanya nggak muncul. Loh? Sibuk gitu? Nggak tahu. Oke, 3 adalah waktu berarti. Waktu. Keempat, harus punya connect dengan pemerintah dengan baik. Kalau pemerintah tidak bagian dari Perbasi, kita susah. Support dari pemerintah itu Harus. penting sekali ya. Maka saya bersyukur ditaruhkan Bu Sekjen di sebelah saya yang berkontak dengan pemerintah terus. Aktif. Betul. Saya tidak mungkin ke sana. Jujur saja tidak punya. Tidak. Dan pastilah. Orang lihat saya udah opa-opa tua, rambut putih, kesini mau minta bantuan masa tua atau gimana? Dikira minta itu ya, minta apa? Uang uang. Iya. Tunjangan hari tua. Malah kalau saya cerita lucu sedikit, sopir saya bilang dulu, saya punya sopir dulu, Pak, mobil Bapak tuh sini ya, tapi yang Bapak urus ini Lexus, Mercedes itu semua. Gimana sih Pak? Iya. Tapi saya nggak peduli. Kan harusnya ketua yang harusnya Lexus. dong. Yang ininya Ketuanya tuh, saya sebenarnya tuh Lexus saya ganti Xenia aja. tulisan. Nggak beneran emang naik ini. Yang terakhir, satu, harus punya link yang kuat. Link itu apa? Ini paling lemah di Indonesia. Saya selama jadi ketua Perbasi 10 tahun, 34 Pengprov sudah saya kunjungi semua. Ya. Tidak ada satu pun Pengprov yang lewat. Saya sampai ke Halmahera Utara, sampai kemana. Ya. Dan saya mengunjungi semua total 392 kota yang saya kunjungi, saya tulis satu-satu. Oke. Dan Karena- yang dilihat adalah seperti apa?
mereka hanya butuh Perbasi itu care ke mereka. Ketika saya datang, saya bawa satu bola, maaf. Mereka cuma bilang, Pak terima kasih ya, bola ini akan kami taruh di kantor, gini. Anak-anak kecil ngajak foto, ngomong-ngomong. Itu yang membuat saya bahagia. Kehadiran saya membuat orang lain berarti. Ya. Orang lain bisa melihat. Kalau saya datang dia bilang, lu bisa jadi pemain nasional loh. Bagaimana memberikan harapan pada anak-anak itu. Ketua Perbasi datang kantornya nggak ada waktu. Iya. Apalagi keliling Indonesia. Kalau nggak saya keliling Indonesia, cari orang untuk keliling. Tapi ini jujur gue dan Ujo mengapresiasi Susu sih, Susu maaf umur. Ini mau 70 Januari, Februari. Iya. Tapi Susu sih emang gila ya, Su. Ya, Sorry kalau nggak gila- gue kurang ajar ke kata-katanya. orang tua nih. IBL ada di mana? Tiba-tiba timnas ada di mana pakai mobil nih sama anaknya dari Semarang ketemu di Solo. Iya. Besoknya balik lagi. Itu lagi beneran Susu atau di cloning? Iya kan, artinya gini, waktunya Susu berikan, cuman karena gini, Iya. Susu cinta sama basket. Iya. Intinya kan karena gitu. Dan tadi kalau kita ngomong link adalah berarti Susu setuju dan next ketua harus bisa link tuh artinya gini. Punya 5 itu, Gi. Selain punya 5 itu Iya. yang terakhir terutama bisa berhubungan dengan siapa saja. Karena ada yang mungkin, oh dia maunya cuma sama ini, dia maunya sama ini, nggak nyambung. Nanti akhirnya juga nggak. So, berarti ini adalah saat-saat terakhir Susu di kepemimpinan Perbasi. Saya pasti tidak akan mencalonkan lagi. Tuh, udah ya. Ini bagus nih kalau ada yang bilang Susu mau seumur hidup, bilangnya nggak mau. Nggak. Saya tidak mau mencalonkan lagi. Susu out. Ini sesuatu yang pasti, tapi saya harus mencari yang memastikan kepada pengganti saya bukan sok cawe-cawe. Iya. Harus orang memang bisa bertanggung jawab. Orang harus bisa melindungi orang-orang yang sudah ada di Perbasi. Ini kalau orang gila di Perbasi nggak dirawat, Bubar. nanti lu mulai awal lagi, siap-siap ke stroke ke rumah sakit. Kan kemarin sempat ada tuh di sosial media ya. Tiba-tiba muncullah nama-nama yang katanya cocok jadi ketua Perbasi ya, Su. Ya. Susu boleh kasih nilai, Su, 1 sampai 10. Ya, siap. Tunggu Ya, dulu, Su. oke. Oke. Tapi ini Iya. subjektifnya Susu. Ini subjektif Susu. Sebagai Walaupun iya. apa ya? Iya. Yang akan Walaupun nanti siapapun yang terpilih pasti kita tahu bagaimana berkomunikasi yang Benar. next Pasti- sama sebelumnya. berarti kriterianya memang sudah bagus. Ini yang keluar muncul adalah Azrul Ananda, 1 sampai 10, Su. nilainya. Dia 3. 3 justru. Dia urutan ketiga kalau saya bilang. Oh, urutan ketiga. Oke. Oke. Gue pikir nilainya. Gue kaget tuh. Urutan ketiga. Oh, urutan 3. Oke, berarti urutan aja Mas berarti. Asro sabar ya. Iya, berarti urutan ya. Urutan. Oke. Eda Bakri. Itu urutan pertama. Oke. Oke. Mario Husang. Ada yang muncul. Saya nggak terlalu, saya Karena dia juga jauh kan. ya jauh ya mungkin 7, 8 Iya. itulah. Oke. Christopher Tanuwijaya. 2. Eda, Itop, Azrul. Iya. Ya, oke, siap. Tunggu. Victor Roring ada lagi nih. Victor Roring, dia seorang pelatih yang bagus. Saya nggak tahu sebagai pengurus, ya di bawah 6, 7, 8. 67. Oke. Oke. Sip. It's okay. Augie Fantinus. Angga Ferdinand 10. Kenapa? Kenapa kalau Ogi Fantinus ngemeng mulu Iya, kan nih? itu lebih jauh lagi, itu lebih jauh lagi, itu. Oke, sip. Terus Junas. Junas, ya 5, Lima? 4 lah. Iya, 45. Oke, sip. Oke. Lexindo Hakim. 4-5 lah. 45 lah. Oke. Oke. Pinter loh dia. Iya. Naruh 45 tuh berarti bisa aja dia mau taruh di 5, cuman ya 45 lah. Oke. 45 tuh bisa 45, 6, 7. 45 tuh artinya 45. Rocky Padilla ada. Wah, Sama kamu sama deket-deket aja. berarti kalau nggak Maksudnya, 9, maksudnya jangan ketua kalau yang kayak gua gitu ya. Oke, siap. kalau nggak 9, 11. Udah. Ini yang kita ambil nama-nama yang muncul lah. Oh iya, oke. Gitu. Berarti yang kita harus catat ya 3 nama tadi ya. Ya, Pak tapi yang Eda, pasti ada lagi nih, kita lihat nama-nama tadi walaupun itu kayak iseng-iseng aja melempar ke lautan, tapi itulah nama-namanya cukup muda nggak sih kalau menurut Susu sendiri? Secara umur muda. Energi Sorry, kira-kira? secara umur mungkin dia cukup, Ya. tapi dia secara pengurusan basket cukup muda untuk kita kembangkan. Dan Oke. dia ngerti basket, sudah sangat Ya. mengerti basket, sudah tahu perkembangan basket bertahun-tahun. Mau Christopher, maupun Pak Eda, maupun Asrul, mau siapa,
ada kelebihan dan kurangnya. Pasti. Demikian juga mungkin di sini disampaikan, saya ini juga penuh kurang. Jadi jangan lihat apa yang dihasilkan, yang kekurangan itu sudah mau saya sampaikan pada rekan-rekan ini teruskan diperbaiki. Ya. Salah satu kelebihan yang kita lihat sih umur ya, Su. Ya, kelebihan Lebih umur. Kalau saya mau nyalon lagi gampang. Saya kasih calon ketua harus umurnya 70. Persyaratannya. Yang paling mendekati nggak kan bisa Ujo, gitu. yang paling dekatnya Ujo lah. Iya dong yang Oke Su, thank you. Tapi berarti Susu apa yang mau disampaikan untuk seluruh pencinta basket di Indonesia? Susu mau menyampaikan apa di masa-masa Akhir. Injury time sebelum nanti akan ada yang baru. Saya coba menyampaikan, karena sebentar lagi mau munas. Pilih ketua yang benar-benar punya hati di basket. Oke. Boleh tahu nggak sih sebenarnya pemilihan itu nanti caranya seperti apa, Su? Supaya cadanganers tahu. Pemilihan ketua tetap seperti yang lalu, tetapi saya ingin menyampaikan selama ini menurut saya salah, saya rubah total aja jujur. Dulu tuh kalau setiap ada munas yang diomongin ketua umumnya siapa ya, cara ini. Selalu itu. Padahal menurut saya ini tidak terlalu berguna. Harusnya. Kadang-kadang orang-orang ini hanya butuh nafsu naik, butuh berkuasa, butuh apa. Harusnya. Seharusnya buatlah program yang baik. Programnya Adu program jadinya nanti. Programnya dibuat dulu. Munas itu membuat program dulu untuk 4 tahun, 8 tahun kemudian seperti apa. Setelah program jadi 8 tahun bagus, kan program ini berarti dibuat oleh seluruh perbasi Indonesia. Ya. Ketua yang mau naik harus bisa ngelaksanain. Kalau nggak sanggup, mundur. Iya. Sanggup, tanda tangan. Jadi programnya dulu dibuat Based on program, bukan based on- ketuanya suruh bikin program gitu. Kalau ketua ini dipilih suruh bikin program, maaf loh ya, nanti program perbasi bisa 1, 4 ketua baru lagi, Ganti 1, lagi. 4 lagi, sampai kapanpun tidak akan Jadi mencapai blueprintnya harus jelas. jalan dulu. Yang buat adalah bukan perbasi sekarang, tapi ya nanti yang datang semua Indonesia itu buat yang bagus. Ya. Indonesia next seperti apa? Cari ketua yang benar punya hati ini. Kalau dia nggak sanggup, tengah Ya. jalan turunkan. Ya. Wow, demo. Turunkan. Harus Ya. gitu. Ya. Harus gitu. Sip. Kalau gitu. Terima kasih, Su. Terima kasih. atas Terima kasih, Su. kesempatannya. Terima kasih. Kita juga mau mengapresiasi selama berarti Susu 2015 berarti 9 tahun ya Su. 9 tahun. 9 tahun ada di basket Boleh tepuk Indonesia. tangan dong, ya. Terima kasih. Sebagai ketua perbasi banyak prestasi yang sudah diberikan oleh Susu. Nah, coba lu ngebalik Iya deh. kan? Prestasinya ada di belakang selama Susu ini. Ada ya? Ada, balik aja. Tuh. Tolong SEA di. Games. Tuh, SEA Games, FIBA Asia Women. Oke. Promoted to Division A. Best Host FIBA World Cup 2023, FIBA Asia 2023 dan masih banyak lagi. Dan terakhir saya sampaikan, Apa? Indonesia segera akan menjadi tuan rumah FIBA World Cup 2027 untuk U18 19 putri, dan sekarang FIBA sudah buka kantor di Indonesia. Jadi saya berharap jaga yang sudah Kita capai. Iya. teruskan. Ya. Jangan tidak, justru kita tidak mau bersatu untuk menuju itu. Ya, sekali lagi terima kasih Susu Terima kasih, sudah Susu. hadir. Berarti sehat terus. Cadanganers, kita akan Kasih, berikan. Susu. Iya. Susu pengen apa ambil aja Su. Nggak gitu dong. Susu ini kebetulan Su, kalau itu sih saya juga mau. ada cenderamata sedikit Terima dari kasih. pemain cadangan. Terima kasih. Sekali lagi yang pasti adalah terima kasih selalu Terima kasih. mendengarkan kritik kita juga. Terima kasih, Iya. terima kasih. Nggak bosan kan Su kita suka kritik? Asal diajak makan habis itu. Aduh. Ya udah Pantesan. cadanganers, kita ketemu lagi di episode Episode berikutnya. mendatang. Dadah. Bye.